Dengan pernyataan Bang Juma. Aduh, aku gak bisa bantah. Ya, halo. Selamat siang Bang Juma. Siang, Bung. Iya. Keren penjelasan Anda. Lompat sana, lompat sini itu. Ya. Ya, silakan Anda susun kerangkanya kalau terpisah penjelasan saya. Silakan. Iya, saya masuk di tengah tadi ya. Mungkin tidak bisa menginikan semua, tapi yang bagian awal saja. Begini, mengenai Matius pasal yang ke-7 ayat 21 tadi ya, yang suka dikutip kawan-kawan, seolah-olah itu merupakan penolakan Yesus terhadap memanggil dia Tuhan. Sebenarnya kalau dibaca seluruh konteks itu tidaklah bermaksud demikian, tetapi yang dimaksudkan Yesus, baca aja ayat 21 lanjut, justru yang dimaksudkan Yesus bukan yang berseru-seru kepada dia yang menjadi masalahnya, atau begini, karena orang menyebut dia Tuhan itu dibawa nanti kepada siksaan, bukan ya, justru ketidakkonsistenan yang dimaksudkanlah di sana. Jadi gini, orang panggil dia Tuhan, tetapi perilakunya, perbuatannya tak mencerminkan itu, tetapi tidak mau menyangkali bahwa dia disebut Tuhan. Boleh dibaca baik-baik, dibaca aja baik-baik konteks itu. Saya mendengar bolak-balik mengutip ayat itu. Yesus menerima penyebutan Tuhan atau kuria terhadap dia, tetapi yang menjadi masalahnya adalah ketika menyebut dia Tuhan, tapi di sisi yang lain secara bersamaan mereka juga adalah pelaku-pelaku kejahatan. Itulah yang ditolak dan itulah yang akan masuk ke siksaan. Itu saja. Oke, baik. Jadi gini, saudara, ada dua kelompok di tengah-tengah pengajaran Yesus. Dua kelompok ini adalah domba dan serigala. Dua-duanya memanggil Tuhan. Tak ada pernah kita mendengarkan Yesus itu dipanggil dewa, Yesus itu dipanggil Theos. Sekarang permasalahannya adalah ada di puncak penekanan Yesus, kecuali mereka yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit. Di data nomor 21 yang Anda barusan bawa. Bukan setiap orang yang menyeru kepadaku kurios, Tuan, guru, junjungan, gembala, pembimbing, konselor, konsiling. Ya, bukan akan masuk ke dalam surga, melainkan. Jadi ada dua tuh. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, sekarang yang melakukan kehendak Bapa di Kristen itu yang mana? Menyembah Yesus itu kehendak Bapa rupanya. Ibadah Minggu itu kehendak Bapa rupanya. Tidak bersunat itu kehendak Bapa rupanya. Makan babi itu kehendak Bapa rupanya. Bukan. Oleh karena itulah kemudian tidak ada pembenaran yang bisa kemudian duduk sebagai kebenaran absolut ketika ini yang Anda jadikan sebagai dasar pijakan. Oh tidak, Bang Suma, tidak semua orang yang memanggil Yesus Tuhan itu masuk ke dalam neraka, tapi ada juga yang memanggil Yesus Tuhan yang masuk ke surga. Siapa mereka? Kristen. Oh ya? Masa sih? Iya, kenapa? Ya karena kami orang benar. Tunggu dulu. Yesus sendiri mengatakan, kecuali mereka yang melakukan kehendak. Kehendak siapa? Kehendak Bapa. Kehendak Bapa hari Sabat. Kehendak Bapa jangan ada Tuhan lain. Kehendak Bapa kemudian harus di sinagoge. Kehendak Bapa jangan makan babi. Kehendak Bapa kemudian ibadahnya hari Sabat. Kristen? Bukan. Oke, baik. Kira-kira Bang Juma, supaya kita fokus di teks itu, bisa tidak Bapak tunjukkan yang disebut sebagai kehendak Bapak itu di situ? Apa yang dimaksud di situ? Oke. Inilah di teksnya. Oke, baik. Ini kan dengar. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya, apa buah di situ? Pengajaran. Dari pengajarannya kamu akan mengenal mereka. Nah sekarang hanya ada dua, yaitu Yahudi dan Kristen. Ada dua batang di sini. Ada dua pohon yang muncul di sini, yaitu pohon Yahudi dan pohon Kristen. Sekarang permasalahannya, kitab perjanjian baru ini firman siapa? Dan kemudian perjanjian lama ini firmannya siapa? Itu satu. Yang kedua, terkait
terkait dengan dua pohon. Buah-buah yang dihasilkan oleh nabi palsu ini diantaranya menyebut Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Apakah Yahudi mempraktekkan itu? Tidak. Siapa yang mempraktekkan itu? Kristen. Jadi buah-buah ini di mana? Di Yahudi atau di Kristen? Di Kristen. Kenapa Kristen menjadi buah dari pohon dari nabi palsu ini? Kenapa? Karena mereka beriman kepada tanda jahat, yaitu mati bangkit pada hari ketiga. Baik. Silakan. Pertanyaan saya kira belum dijawab. Mana kehendak Allah dari ayat itu? Nah, Bang Juma masih tetap membuat narasi, ya. Yang saya maksud, ini loh, kehendak Allah yang dimaksud di sini itu ini. Nah, tapi Bang Juma menjelaskan ini dan itu. Oke, silakan saja, tidak apa-apa. Tapi saya tidak menemukan apa jawaban Pak Juma terhadap ini. Lalu kedua, supaya tidak gegabah, Bang Juma, ketika membicarakan konteks itu di zaman Yesus hidup. Nah, lalu siapa pendengarnya di situ? Nah, lalu menurut Anda apakah di situ ada orang Kristen? Lalu sekarang Anda bawa-bawa liter ayat itu kepada Kristen. Di situ tidak ada Kristen, Bang Juma. Jangan salah kaprah. Oke, itu saja. Tidak ada Kristen. Lalu siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Islam. Oke, sudah. Mari kita melebar. Tetapi sekali lagi di konteksnya, di saat Yesus berbicara kepada pendengarnya pada waktu itu belum ada Kristen. Itu tolong dipahami. Oke. Jadi baik. lagi, maka ayat itu secara literally jangan dibakukan langsung kepada itu. Oke. Sekarang apa lagi? Jualan obat apa lagi nih? Oke, tidak apa-apa. Silakan ngomong begitu terus. Sekarang Anda sudah lari kemana-mana, maka kok lari kemana-mana? Membawa, iya. Kok lari kemana-mana? Penjelasan narasi-narasi yang tidak ada di ayat kan? Ada. Di situ kan tidak ada Kristen. Ada di situ Kristen. Coba buktikan. Sekarang ada dari buahnya, dari buah. Di situ saya mau tanya Anda, yang mendengar Yesus ngomong itu ada Kristen atau tidak? Yang mendengar. Tidak ada. Yesus menasehati muridnya. Nah, sekarang yang datang kepada muridnya, yang datang kepada murid-murid Yesus ini, Anda bisa diskusi Pak enggak? Oke, itu Kristen atau bukan? Saya tanya dulu. Yesus berbicara kepada orang Yahudi atau kepada orang Kristen di sini? Tidak ada Kristen di situ. Tidak ada Kristen. Setelah murid-murid Yesus siapa yang muncul? Kristen atau Islam? Oh, saya juga ada Kristen sekarang. Itu setelah. Oke, bagus. Anda sudah ngakui kan? Setelah. Ini kan yang datang nih. Yang datang. Yang datang setelah murid Yesus siapa? Kapan datang mereka? Di mana? Saya tanya sama Anda. Saya tanya sama Anda. Saya tanya sama Anda. Saya tanya. Setelah murid-murid Yesus yang muncul agama apa? Oke, berarti Anda mulai melebar. Biar kita melebar. Melebar. Ini tersusun. Setelah murid Yesus, di sini kan Anda mengakui. Dengar. Anda mengakui tidak ada Kristen di dalam Matius 7 ini kan? Betul. Nah, kapan Kristen mulai muncul? Di teks itu tidak ada. Saya tanya, kapan Kristen mulai muncul? Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2. Berkontaminasi dengan siapa? Berkontaminasi. Iya. Apa Kristen berinteraksi dengan siapa? Oh, dengan orang-orang sejaman mereka. Lalu bagus. Orang-orang yang sejaman Yesus, orang-orang yang sejaman Yesus ini murid Yesus atau bukan? Berarti Anda melebar dari ayat itu ya. Jangan pakai jurus gereja di sini. Jangan pakai jurus gereja. Yang berinteraksi, sabar. Yang berinteraksi dengan murid Yesus pertama kali agama Kristen, Hindu, Buddha atau Islam? Tidak ada di situ dijelaskan di ayat itu. Saya makanya bertanya sama Anda, jangan pakai jurus bulus. Jangan pakai jurus bulus. Ini murid Yesus. Dengar, saya jelaskan. Dengarkan, kalau guru dan jelaskan, murid dengar. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Ini ucapan Yesus kepada Yahudi. Betul? Betul? Mulai oleng. Apa yang Anda maksudkan? Ini ucapan Yesus kepada muridnya. Tidak ada Kristen dulu. Itu, Pak. Ini ucapan Yesus
Yesus kepada tapi muridnya, aku misalnya, betul atau tidak? kecuali Anda melebar. Kalau melebar keluar dari Saya ulang lagi, konteks, saya ulang lagi, saudara. Menerima ya. Saudara, Oke, saya ya. ulang lagi, mau lari. Loh, Mau lari? Anda Mau lari? tahu nanti di situ, Bang. Mau lari enggak? Mana ada Kristen di situ? Kan saya Terus ada nggak hubungannya? Ada nggak hubungannya murid Yesus dengan Kristen? Ada nggak hubungannya? Ada nggak hubungannya? Oke, kalau hubungan berarti bukan ayat itu lagi. Saya tanya dulu. Mari kita keluar Ada dari- nggak hubungannya? Ada nggak hubungannya antara Kristen dengan murid Yesus? Ada nggak hubungannya? Anda mau tetap berkata di situ ada Kristen, Anda tetap tidak. Saya menjawab, tidak Bang. mengatakan di sini ada Sudah. Kristen. Dengar Jadi, dulu kita ganti saya. topik. Kita ganti topik. Nggak ada ganti topik, nggak ada. Udah ketahuan kalian itu serigala. Udah ketahuan. Saya sudah bilang, Anda bawa ayat itu. Dengarkan dengan saya konteks yang salah. baik-baik. Kita ke yang lain. Dengarkan saya baik-baik. Yang datang kepada murid Yesus, yang telah dinasehati Yesus, waspadalah, akan datang serigala nyamar domba. Yang datang kepada murid-murid Yesus yang mendengarkan petuah ini, itu pendiri Kristen atau pendiri Islam? Tidak ada itu pertanyaan itu, tidak ada jawaban di situ, Bang. Mulai ngaco. Pertanyaan yang mana, Bang? Ini Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala. Pertanyaan saya, yang datang ke murid Yesus, pendiri agama Islam atau pendiri agama Kristen? Sebentar, yang datang kepada Yesus pendiri agama Kristen atau pendara? Bukan datang kepada Yesus, tuyul. Yang saya tanya, kan begini, saudara, jangan pura-pura jadi anak TK Anda ini, ya. Yesus mengumpulkan muridnya. Manusia-manusia bersunat, dikumpullah oleh Yesus. Yesus mengatakan, wahai Bani Israel, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, murid-murid setelah mendengarkan nasihat peringatan Yesus, adakah yang betul-betul datang kepada mereka setelahnya? Yang datang setelah mereka ini siapa? Yang datang kepada mereka ini siapa? Pendiri agama Islam kah? Atau pendiri agama Kristen? Oke, saya izinkan saya waktu 1 menit ini ya. Begini Bang. Oke ya, ketika kita akan masuk ke dalam ayat itu, semua kita yang ada di dalam inilah, saya ingatkan, tolong memperhatikan konteks. Ketika Yesus berbicara di situ, dia berbicara kepada orang Yahudi kah, kepada murid-murid kah, atau kepada orang banyak kah? Nah lalu jangan selalu memaksakan itu Kristen. Kalau ada yang disebutkan di situ, itu pesan Yesus langsung asli kepada orang Yahudi, orang Israel. Nah, kenapa mereka diingatkan soal nabi palsu? Identitas nabi palsu yang mereka akan harus waspadai, itulah yang di dalam kitab yang sama, di dalam Matius pasal 24, adalah orang-orang yang akan mengakui, menyatakan dirinya sebagai Mesias. Itulah yang diwadai oleh Yesus. Jadi bukan nanti lalu Anda menggiring, oh ini adalah orang Kristen yang datang ke Yahudi, waduh lari banget. Nah jadi jangan yang datang kepada murid Yesus ini siapa? Gak usah terlalu melebar Anda. Yang datang kepada murid-murid Yesus siapa? Tidak ada yang datang. Ada di situ di ayatnya itu. Jadi Paulus menganiaya siapa? Oh, itu yang Anda maksudkan, keluar lagi dari konteks. Yang datang ini yang datang kepada murid Yesus siapa? Itu pertanyaannya loh. Tidak. Itu pertanyaannya. Yang datang kepada murid Yesus siapa? Nah, berarti lah keluar dari konteks ya. Biar saya layani. Bukan keluar dari konteks. Ini datang. Pertanyaan saya, yang datang kepada murid-murid Yesus siapa? Kok keluar dari konteks gimana? Yesus menasihati muridnya Yahudi. Wahai Yahudi, waspadalah. Terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang datang kepada murid-murid Yesus siapa?
Alamak. Ini ada orang yang memperbodoh diri. Ulaika hum syarrul bariyah. Anda kalau sudah keciduk, jangan membatasi diri untuk menjadi orang waras. Yang datang kepada murid Yesus itu sopo? Yang menganiaya murid Yesus ini siapa? Oke. Habis itu dia mengaku apa setelah menganiaya? Mengaku rasul. Sudah. Kan dia harus menyamar. Lagi harus keluar dari konteks kan Bang? Ini Saya tidak sudah keluar menulis dari tadi, konteks. hati-hati Pertanyaannya memakai gini. Mana Gini. ada- mana Menurut ada Yesus, konteks menurut Bang? Yesus, ada nggak yang datang kepada muridnya? Lalu di situ siapa? Saya tanya Ada di konteks. dulu, ada nggak yang datang kepada murid Yesus? Jawab aja. Saya tanya dulu, ada nggak yang datang kepada murid Yesus? Tidak ada di konteks itu, Bang. Ini datang sudah sangat jelas kok kamu katakan tak ada. Di dalam Matius 7 nomor 15 itu sudah jelas dikatakan datang kepadamu. Itu ada kata datang di sana kok dibilang tidak ada. Ini orang sehat atau orang gila ini yang saya temani diskusi? Hah? Oke. Anda punya otak nggak sih? Lari kan. Anda punya otak nggak sih? Ngomong gitu. Enggak, saya tanya sama Anda. Yang tidak Ini punya menurut otak siapa? Yesus di dalam bahasa Yunani kata erchomai. Erchomai itu datang. Datang itu artinya ada orang yang datang kepada murid Yesus. Saya tanya kepada saudara, ada enggak Paulus mendatangi murid-murid Yesus? Oke, tidak pernah Paulus dimaksudkan di situ, Bang. Silakan. Lalu Anda siapa? lari sana lari sini. Lalu Silakan siapa? Anda lari sana lari Lalu sini. siapa yang menganiaya murid Yesus? Itu saya katakan tidak ada di situ dibuat menganiaya, Bang. Abang sudah Dia makan menganiaya lalu Mana- menyamar. Mana dibuat mana? Oke, oke. Lukas 21 coba Anda lihat. Nomor 8. Silakan baca aja. Saya tidak mau bibel. Iya, memang Anda tidak tahu Wibal, saya ngajarin Anda. Waspadalah, dengarkan. Hei, dengarkan. Oke. Udah tidak berotak lagi. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Ini lagi-lagi Yesus berpesan kepada muridnya Yahudi. Oke? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Tuhan. Dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Di data nomor 12-nya dikatakan, namun sebelum penyesat itu kemudian membawa-bawa namaku, terlebih dahulu dia menganiaya kamu. Pertanyaan saya, siapa yang menganiaya Yesus, murid Yesus? Oke, tidak ada Paulus di situ, Bang. Tidak ada Paulus di situ. Anda mau bilang La Paulus? haula wala quwata illa billah. Sudah. Kisah para Rasul 22 nomor 8. Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Aku adalah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Apa tuh? Sudah. Apa Oke, itu? tapi Siapa yang menganiaya murid Yesus? Kutanya dulu. Oke, saya jawab. Siapa yang menganiaya murid Anda Yesus? setuju bahwa Anda udah keluar kan? Anda udah keluar, Siapa ya? yang Aku saja. menganiaya murid Yesus? Akui saja Anda keluar, biar saya ikut keluar. Saya sudah tidak mau keluar. Ini masih dalam konteks orang yang tidak datang ada. kepada murid Yesus. Yang datang Tidak kepada konteks, murid Bang. Yesus itu siapa? Bang, ngerti enggak istilah konteks di dalam studi? Yang datang kepada murid Yesus itu Kalau siapa? konteks sih, ngerti enggak Yang konteks udah dalam turunin. teks? Ini si monyet turunin. Monyet turun. Saya nggak butuh diskusi sama monyet. Maaf ya. Saya hanya mau diskusi sama orang yang berfungsi otaknya. Kalau orang gila, penolong setan di dalam menyesatkan manusia, sorry bikin habis tenaga gue. Mending lu ke gereja colok pantat pendeta isap jari lo, biar lu semakin bodoh gitu ya. Masakan data seakurat itu dibilang tidak. Di situ sudah jelas-jelas yang mendatangi murid Yesus, erchomai dalam bahasa Yunani. Waspadalah kepada nabi palsu yang erchomai. Kepada siapa erchomai itu? Kepadamu, humas, kepada kalian murid-muridku. Nah, yang datang kepada murid Yesus itu siapa? Kucluk. Kamu pikir Tukul yang ke sana? Ibu Uti yang ke sana? Bukan. Makanya Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Adalah orang-orang kafir itu penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhannya. Kenapa
Kenapa bersikeras dengan kesalahan, dengan kesesatan? Karena ingin menolong setan. Karena setan bersumpah akan menyesatkan keturunan Adam melalui siapa? Melalui pasukan-pasukannya. Salah satu kelompok besar pasukannya itu adalah orang-orang kafir. Sudah jelas-jelas yang datang kepada murid